UMKM berdaya. UMKM berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang niki Pak RT, kanca-kanca sedaya. Aduh. Niki kata ngerti wae Pak RT kula mau sareng nanti Arep pancen kemangsane kok ya piye to. Karepe ngono ya rada-rada dolan nanti ngono ya Pak. Dolane hari-hari kerja. Dolane nyambut gawe. Hari-hari kerja dianggap dolan ra apa-apa. Niki Pak RT biasa saben Kamisnya. Dolan karo nggo bolong lho. Nah niki biasa yutaran nggih ya. Rame-rame nggih to. Bola-bolane sing dijak ya sing. Niki sing jairane ya wayu-wayu ya. Wah ya iku. Awewe. Jenengan bagus dhewe. Wah ya wis seger. Anyes-anyes ngene iki. Niki Pak RT beto napa sareng kalian Yutarwan niki nggawa bola Kurawa. Kerusan ini badik lagi. Oh badik. Pancen nek teng Temanggung niku komoditinya yang paling kuat niku kan antara cinta sama badik ngono lho. Antara baku, kopi, badik niku sing wis dadi komoditi bulan khususon ing UMKM. Iya leres. Lah niki sugeng siang Yutarwan. Sugeng siang. Kalian sinten niki? Kenal kesek yuk. Sing dijahi mriki. Kalau mau niku ngeten. Yuk, sido apa ora sing arep siaran? Ayo tetep sido. Udan nek samar nek ra sido to, Pak RT. Kudu sido udan. Tetep udan ora udan bledek tetep insyaallah. Niki Pak RT, kula beto rencang kula menika Mbak Wiwi saking Telodas Tembara. Batik. Purwocarita. Ingkang menika Mbak Zulaika saking Keranggan nggih Mbak Yul. Saya Dayaan Keranggan. Oh, Dayaan. Laiha Batik Virgo. Laihan Batik Virgo. Cocok karo Pak RT bintangnya Virgo. Dicocok-cocokin. Panjenengan sih batik apa bintangnya Virgo mesti. Iya, semua dinamain Virgo. Dari event-eventnya. Berarti berjodoh bintangnya. Iya. Podo bintangnya ya. Ini aja dilirik loh, Badik. Aja dilirik loh, Badik. Ayo itu maskeran. Kudu dilirik, dimek-mek, dituku. Itu sing penting itu bahasa gue. Nek dimek-mek karo dilus-lus ya. Nonton tok nggih. Iya. Sugeng siang niki Mbak Zul, kalian Mbak Wiwi, matur nuwun sanget menika nggih Yutaron ugi wah wis Jawa-Jawa wis alhamdulillah tekan RT 94 niki nggih. Sing penting tetap sehat nggih. Alhamdulillah. Ibu bulan Mbak mawon lah kali ben kita enom nggih. Pancen enom aja. Ini gara biasa ngangsu kawruh bercerita tentang berbagi pengalaman. Mbok menawan di luar sana juga banyak teman-teman UMKM khususnya batik yang juga lagi merintis nggak ya Tara? Kepengen ngertos suka dukane mbok menawi. Jadi ada teman semangat baru juga. Orang itu melaku timi-timi nek bareng-bareng kan. Orang kerasa kesel nggih. Ana sing ngancani ngoten nggih. Mbak Zulaiha. Iya. Ini panggilan apa Mbak Zul? Mbak Zul boleh, Ika boleh. Oh, Mbak Zul boleh, Ika boleh. Ya. Enaknya Mbak Zul ngarepan nggih. Ya. Mbak Zul. Mbak Zul. Niki mbok menawi bisa diceritakan rumiyin terus nanti kok bisa jenengan tertarik kalian batik, lajeng berkecimpung sama batik. Sampai saat ini deh. Ya. Monggo cerita-cerita. Awalnya mulanya aku tuh kenal sama temen yang ada di mana itu di luar kota. Beliau kan cenderung gini terjun ke batik dari tahun 2012. Tapi tadinya kan saya nggak begitu ngeh gitu loh sama batik kan. Ya. Terus tahun 2014 diajak lagi untuk bisnis bareng, tapi nggak begitu lagi gitu loh. Nah tahun 2019 itu dapat pelatihan dari kelurahan, terus ditempatkan salah satu sanggar. Nah dari situ ternyata kok asik ya, terus saya ikut terjun. Lama-lama dari situ kan memang suka menggambar ya. Nah kok sama ini ya passionnya. Ya terus kok ya langsung apa salahnya kita mencoba gitu ya. Itu tahun pinten berarti tahun 2019 benar-benar terjun. Kalau tahun 2012 itu diajak itu apa iya ya Temanggung ada batik gitu. Terus pun nganu wis mulai ngemek njajal kalau itu kalau gambar-gambar memang dari dulu suka menggambar. Gambar nopo? Gundam? Gambar nopo. Terus tahun 2014 itu diajak lagi. Terus itu kok nggak begitu tertarik juga lagi.
terus tahun 2019 baru. Oke. Itu sepertinya bulan April. Awal terjunnya langsung gambar atau Awal mulanya saya gambar-gambar dulu. Oh, gambar-gambar. Iya. Gambar sketsa utawi nganu pola-pola nih. Iya, Niku wow jenengan ceritane lah dijak kanca sing luar kota niku teng pundi ceritane? Oh, jauh. Pundi? Luar negeri. Jenengan sing tindak kalau kancane teng Enggak, tahu kan- apa kancane sing wangsul mriki? Dia itu tadinya kan suka menggambar. Ya terus awal-awalnya itu mencoba-coba dulu kan di salah satu pembatik pelatihan gitu. Terus habis itu dia ngajak saya, kan saya suka membatik, suka menggambar, ngajak gitu. Oh, siapa tahu kan jadi partner kerja, tapi saya nggak begitu tertarik kan, soalnya mengingat kondisi Temanggungan saat Waktu itu itu ya. terus batik kan belum begitu booming. ya. Terus akhirnya tahun 2014 diajak lagi, nggak begitu tertarik lagi juga. Padha wae urung srek Iya, ngono. iya. pasaran sih. Saat itu saya lagi di event kan, masih senang di event gitu, masih senang riwari. Terus tahun 2019 itu Baru benar-benar, terjun tahun itu. ya, menjiwai terus sampai sekarang. Dan jatuh cinta deh. Satu cinta gitu, terus kayaknya itu udah bener-bener nyeblok gitu loh. Oke. Lah batik Virgo, nama batik Virgo nu jenengan mulai membuat brand itu apa langsung di tahun 2019? Kalau Virgo itu dari eventnya saya memang Virgo dari dulu. awal memang pakai nama Ya, Virgo. aksesoris saya juga Virgo, terus semua Virgo, terus sekarang batik juga Virgo. Oke, lagi. berarti sebelum ke batik juga ada usaha Iya, yang lain gitu. iya. Aksesoris, Iya, aksesoris. craft itu gitu. Ya, tapi sekarang ini yang benar-benar menjiwai, benar-benar ini Sing di- jatuh cinta. Sing ditekuni sing badik saat ini. Iya, sekarang. Oke, Oh berarti nek sing babagan aksesoris niku mulai kapan? Itu mulai tahun 2015 sudah. Berarti malah Aksesoris ya, event malah luar suwi kota gitu. ya, selalu event luar Jadi kota. awal mula usaha dari itu ya. Iya, Di iya. Aksesoris, craft, Aksesoris ya. Maksudnya event itu jenengan misalnya ono pameran teng pundi? Ya, Salatiga, terus luar kota sering. Jadi ikut-ikut event Iya, display dulu kan produk. punya grup sendiri. Setiap misalnya ada ini nanti tanggal sekian di Sleman, Pameran, saya ke sana gitu. Itu sampai kadang satu minggu itu 3 kali keluar kota terus. Oh, Tapi di aksesoris ya. Ya, aksesoris ya, aksesoris. Aksesoris nopo mawon? Kalung. Iya, apa- dulu ya, macam-macam kayak jepet itu, macam-macam. Jenengan yang produksi sendiri juga untuk yang Dulu aksesoris? ambilnya di Solo sama di Bekasi. oke. Tapi yang benar-benar dari tangan jenengan batik ini ya. Iya, betul-betul nih. Mulai berarti wis jalan hampir 2 tahunan Iya, untuk 2 batik tahun. ini. Otomatis karena wis pakai nama Virgo sebelumnya. Iya, tinggal Pas meneruskan. batik ya dari batik Virgo katanya. Iya. Terus ngeliat sendang Mau tak ganti sebetulnya. Nek Ya koyo kan? ini nek wis apa jenenge nek nama itu kan ada keberuntungannya. Sudah Nek- manjing. Nek wis manjing. Virgonya. Karena sudah ada ya wis terus ke. Nah, ini Mbak Wiwi nih gimana ini ceritanya dulu bisa terjun sakit muta adik Mbak Dre iso gambar-gambar. Monggo bisa cerita-cerita. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Awalnya dari dusun itu ada teman perantaraan itu ada apa itu kalau ada kabar kalau ada yang minat batik itu Iya. kita ada yang mau mengajari itu. Oh, pelatihan ya. Pelatihan, Ya, baik. info pelatihan, Oh, pelatihan gitu. dari dusun itu. Terus Di siapa yang Tembara mau itu ya? ikut? Di Tembara? Di Telodasnya. Oh, Tembara atau Telodas? Botong Bute. Telodas Botong Bute. Ya, Botong Bute. Meluni Tembara. Kecamatannya Tembara. Oke, tapi di Telodasnya. Saya di Telodasnya. Nggih. Terus itu waktu itu tahun 2015 kita cari temen dapat 10 orang. 1 tahun berjalan masih 10 orang. Nggih. Ke belakang lagi itu mereteli. Saya kira nek nama. Nggak bisa jalan. Terus yang itu kan kendala, ada yang guru, ada yang mungkin terlalu sibuk Iya, ngambil waktunya, itunya ya, nggak bisa bagi-bagi. Nggih. Terus kita 6 orang,
berjalannya 1 tahun lagi itu dibentuk KUB kan. Itu terus masih 6 orang itu KUB-nya bubar. Sampai tahun itu KUB-nya bertahan sampai tahun 2018. Iya, jadi itu memang prosesnya berarti sekolah meredali gawe KUB itu meredali. Terus yang maju lagi itu yang bertahan sampai sekarang 3 orang. Dari sisa yang sekarang, 6 itu. Iya. Sekarang berdiri sendiri. Sekarang sendiri-sendiri. Ndak, KUB-nya udah nggak ada. Berarti 3 orang itu berjalan dengan sendirinya. Brandnya sendiri-sendiri. Melaku dewe-dewe. Dewe-dewe itu udah nggak ada KUB, menyangkut KUB ndak ada. Berarti itu udah pelatihannya infonya dari dusun ya? Dari dusun. Itu pelatihannya di mana? Di desa atau sampai ke? Di dusun aja itu. Berarti tenaga ahli yang mengajar datang ke dusun gitu ya? Iya. Berapa lama itu proses jenengan pelatihan itu? Di awal ya? Di awal itu? Ya. 1 tahun Pak. 1 tahun? Lama ya? Dari dasar toh? Iya dari dasar. Cara seminggu sekali atau 2 kali itu ya berarti ya? Dari dasar. Itu pun domreteli mergo kesuwen itu. Iya, karena waktu toh Pak Edi. Waktu itu ada samben ya, ada yang ngajar, ada yang ngajar itu dan nggak fokus pada itu. Orang telaten istilahnya kan nyambi ya. Telaten. Itu yang telaten termasuk Mbak Wiwi ini ya. Iya dari saya itu. Hanya tanya soal hasilnya mesti nggak telaten. Cari mergo kepaksa. Mergo kepaksa. Enggak ya. Oh, you tahu enggak, biasanya itu dari terpaksa jadilah sebuah karya. Nah itu memang karena mau nggak mau menghasilkan karya sudah terpaksa. Orang budaya itu ini orang biasa orang jadi budaya ya. Udah ada karya dan sekarang sudah terpaksa naik. Sudah lihat hasilnya. Berarti dengan brand apa Purwocarito itu mulai tahun 2018 itu atau mungkin baru-baru? Purwocaritonya 2019. Nah jenengan kan juga jalan di craft ya. Wix craft ya. Kerajinan tangan gitu ya. Itu sebelum batik atau bareng? Ini baru 2 tahunan. Berarti malah duluan batiknya? Batik dulu baru craft ya. Craftnya di bidang apa? Rajut atau? Rajutan. Rajutan. Jadi masih nggak jauh bedanya dengan perkainan ya. Gombal sing diopeni. Buat liburan aja itu. Kalau capek itu nyanteng terus ambil benang aja sama itu. Oh cuma buat apa ya ini buat merefresh ya, refreshing juga. Era loading. Refreshing tapi saya hasilnya ya. Orang menjulan-julan dok. Tapi paling enggak tetap berkegiatan, maksudnya enggak jauh-jauh dari ini ya, tangan gitu ya. Cici model, cici nyanting gitu ya. Oke. Itu memang kalau merajutnya itu saya terpaksa itu kan dari awal itu Bu Danur Bu. Oh, Bu Danur. Iya. Itu dulu kontak itu Mbak Wi ikut pelatihan rajutan. Waduh Bu, saya di batik enggak bisa. Berangkat dulu baru komen gitu. Kan terpaksa toh. Meninggalkan dilakoni sih gitu ya. Langsung ketika itu saya di jalan itu belajar bawa pen itu sama benang. Itu belajar buat 1 ukelan, 2 ukelan itu sininya sampai gembrobyos sama masuk angin dadaan itu loh. Itu kena sawani itu mungkin Ini biasanya bawa canting kalau suruh Ngutil. itu sepertinya sampai mau itu Bu masuk angin dadaan itu saya. Stres sampai Semarang rendah iya sampai Semarang terus pokoknya sana ada yang matur depan, saya sambil itu belajar itu. Oh jenengan pelatihannya di Semarang gitu? Iya Pak. Walah. Belajar ngudel itu kan Semarang bilang. Ya. Tapi ya itu tadi hasilnya ada. Okay. Ilmunya yang didapat. Okay, kita nanti akan meneruskan obrolan kita, nanti seputar proses selain belajar dan juga proses produksi dari batik Virgo utawi batuk Purwocarito. Batik ora batuk.
batik. Lek batik lek wingi awakmu kuwi lho tak watuk. Wis sakniki leren sik karo sinambi ngunjuk-ngunjuk nggih. Paling wis digawe. Tetap sesarengan wonten ing UMKM Berdaya, Pak RT lan Yu Cempluk lan Yu Tarwen ugi Mbak Wiwi lan Mbak Zul. Monggo. UMKM Berdaya. UMKM Berdaya. Saya ini pun lajengaken malih nggih Pak RT nggih ngobrol-ngobrol niki kalian. Wis sami dong ngunjuk tadi Mbak-mbak nih. Pun. Ora kita saka kamera ya Pak. Ora disotring tadi. Muga-muga wis mateng tenan mau. Ndelik. Ndelik wong sangu dhewe jane. Nggih tasih sesarengan Mbak Zulaikah saking Batik Virgo lan Mbak Wiwi nggih saking Batik Purwocarito. Nah niki kok rada-rada kan nggih Purwocarito niku maksudnya apa nih Mbak? Filosofi ini idenya kok sampai Purwocarito. Nek wau Mbak sinten Mbak Zul kan Virgo kan pancen brandnya wis ketriyen ngagemi Virgo. Iya. Walaupun itu mungkin hubungannya kali zodiak nggih. Zodiak. Cuma RT. Cuma potro. Nek Purwocarito niku sejarahnya pemilihan nama niku dari mana niku? Awalnya itu batik saya itu kesatria. Motif kesatria atau apa? Enggak, namanya kesatria. Itu memang anak saya Satrio. Oh, namanya Satrio. Terus itu mau saya daftarkan paten ya Bu. Itu enggak bisa masuk. Karena banyak itu banyak yang sama. Satrio tuh banyak yang pakai. Oh gitu. Sudah banyak yang pakai. Terus saya seketika itu langsung harus Cari nama lain. itu nama lain nggih. Nama ganti itu. Terus saya rembukan dulu kan di rumah gitu. Mau diganti apa gitu. Ya itu Purwocarito itu langsung katanya. Ketemu Purwocarito. Iya, itu ceritanya awal-awalnya batik masuk ke dusun. Oh gitu. Iya. Purwocarito. Jadi Cerita Purwo kan awal-awale ngoten kok, awal-awale mlebu batik. ceritane ngoten. batik itu masuk ke dusun itu. Itu tahun berapa Mbak Wiwi? Milih nama Purwocarito itu mulai tahun 2019 di awal itu ya. Langsung nggih. Ya. Berarti prosesnya dari usulan karepe sing batik kesatria niku Iya. rupanya nggak begitu lama nggih. Enggak. Dari Oke. ide pengennya kesatria terus mau dipatenkan itu. Nah itu memang dikasih waktu berapa hari cuman Pak itu. Jadi langsung nek arep ganti. maten kuwi kan kudu ganti gitu ya. Iya. Oke. Kalau untuk jenis batiknya sendiri yang jenengan buat batik Sampai cap, saat batik ini? tulis atau semuanya juga dibuat? Saya jalani semua. Oh semua, yuk Cap juga jalan? Baca tulis ya semuanya. Ya. Ya, memang biasanya nanti yang membedakan di pesanan dan juga nganu. Oke. Kalau pesanannya Mau cap atau yang itu tinggal tulis digarap ya? yang cap. Oh gitu. Kalau dari tingkat pesanan produksi ini jenengan biasanya sing antara tulis dan cetak itu lebih banyak mana? Sekitar situ aja, sekitar lingkungan saya milihnya yang tulis. Tetap Pak. yang manual tulis gitu? Iya. Walaupun prosesnya lebih lama tapi mereka Iya. tetap nyuwune yang tulis. Katanya yang manual itu lebih caranya ini ya. apa ya? Lebih unik mungkin ya. Unik. Gue uning, gue ono rasa gengsi ini. Lah biasanya jadi kan gambar apa Mbak? Maksudnya daun atau kan seperti itu apa? Robot. Robot. Batik robot. Batik poro. Bentuknya apa? Bentuknya apa? Motif-motif Motifnya. alam Motifnya atau daun? motif kopi itu, terus daun, terus tembakau. Komoditas Temanggung ya Iya. berarti ya. Ada yang mungkin pesanan dari itu kebanyakan dari mana? Lingkungan atau sampai mana itu yang pesan? Sampai Jakarta Pak. Oh udah sampai Jakarta. Itu jenengan kok nganti oleh channel Jakarta itu konco atau apa? Konco Pak. Konco ya. Ya. Ada request khusus bentuknya misalnya pengen ini kopi atau apa biasanya kalau pesan? Itu yang dari Jakarta minta cap khusus dari kayu bambu sendiri. Oh cap tapi dari bambu. Ini Iya. contohnya yang ini ya. Iya. Ini ya Pak ya. Ini yang cap bambu ini. Ini cap ya bambu, jadi ini contoh cap bambu. Kayak ini bagus ya. Oke. Jadi sesuai permintaan ya. Iya. Sesuai Ya, request, untuk ya. motifnya, jenisnya gitu. Iya. Oke. Kalau untuk yang tulis tangan, tulis ya tangan ya, nyantingnya ke tangan. Itu biasanya proses awal sampai jadi itu berapa lama ya?
1 minggu itu anunya Pak, menulisnya itu cantingnya. Sampai rampung jadi kain itu berapa lama? Seminggu itu? 1 bulan. Enggak, itu ya setengah bulan itu Pak. 2 bulan ya? Iya. Untuk Tapi proses kalau nulisnya nulisnya Itu 1 minggu. tergantung mau warnanya mau berapa itu Pak. Atau mungkin tergantung sama kesulitannya tingkat juga. Iya. kesulitannya. Nah paling lama kalau paling sulit jadi kan harus tahu ngelakoni berapa lama itu. Yang paling aneh paling Yang unik paling itu. aneh 1 bulan Pak. Paling mangkelake rampung-rampung. Orang nontonnya yang 1 bulan nggak ada ya. Kebanyakan nutup ngeblok itu ngambil warna itu. Itu ada yang 1 bulan itu ya. Itu pesanan dari deket-deket sini Wes aja. mumet ya. Ya pokoknya itu Deket atau jauh itu pesanan? Jakarta itu Pak. Oh yang Jakarta itu ya. Pengen yang unik. Requestnya gitu. memang unik gitu ya. Oke, Yang 1 kalau bulan, ya. Mbak Zul nih, nggih, Mbak Zul kan Iya. sama nggih antara Sama, tulis sama. dan cetakan ada nggih. Iya, request. iya ada semua. Nah, jenengan kalau Virgo mungkin kan pemilihan namanya kan wis langsung otomatis milih Virgo gitu ya, karena Iya. memang brandnya udah melekat di jenengan selama gerak di aksesoris ya. Iya. Iya. Nah itu jenengan apakah dipatenkan juga kayak Mbak Wiwi untuk nama Virgo atau mungkin lagi proses atau? Sudah, tapi belum ada ininya. Kan lama kan? Paling tidak 2 tahun. Oh gitu ya. Berarti Iya, sampai sekarang proses. belum Iya, ya? dulu untuk motif-motif pun sudah tak patenkan salah satunya, tapi nggak begitu bisa melindungi. Iya. Kenapa kok tidak bisa? Tetap susah ya. Gitu loh. Susahnya di mana Mbak? Kan kalau Pengurusannya. kain ya, kalau misalnya kayak gini di foto nanti bisa Ada yang ide nyuntung gitu ya. Jadi kan gini Pak RT, karena kan yang namanya motif itu kan hampir sama Iya. antar daerah. Jadi kalau dipatenkan secara kalau Susah. daun model itu susah, tapi Bisa. kalau kita punya batik sendiri untuk Temanggung, katakanlah motif apa ya, meliwis kita punya yang sejarah saya pelajari batik di Temanggung itu mungkin bisa karena memang ada sejarahnya Ada gitu. sejarahnya. Kalau ini kan Kalau motif-motif diproduksi kayaknya nggak di bisa. mana-mana bisa. Bisa. Enggak nih, Iya. sing nama Virgo itu apakah sudah didaftarkan Sudah, juga? ya, tapi lama belum jadi. Oh itu belum 2 jadi tahun. kalau itu ya? 2 tahunan ya. 2 tahun. 2 Belum turun tahun. kalau nama Virgo itu ya? Nama Iya, Virgonya itu ya? Virgo. Itu Oke. 2 tahun pun biasanya gini, sudah Nanti- ada konfirmasi belum dari Haki itu? Belum. Nanti Oh. biasanya nanti kalau udah dapat brandnya kan kita nanti caranya mengulang lagi, Iya. kita memperbarui lagi seperti itu, tidak untuk selamanya. Orang langsung Iya. mungkin berapa lama itu nanti harus ada pengajuan lagi gitu ya? Iya, Oke. Jadi memang butuh Proses, proses ya. ya. Iya. Iya. Karena memang kalau tidak kita pikirkan itu juga nanti kita juga yang repot nanti Ya, ya. untuk motif pun juga mahal sebetulnya 500-an kan sampai Iya. 500-an ribu. Untuk satu motifnya. Untuk satu motif ya. Oke. Jadi kita mau berapa uang kan banyak kan? Karena itu memang karya tangan itu kalau Iya, memang dicontoh nih ya padahal kayak kita kalau mendesain untuk atau menciptakan motif-motif itu kan begitu pusing kan berbulan-bulan. Saya sampai jatuh sakit juga. waduh sama ya kayak Mbak Vivi tadi nanti Sampai jatuh masuk sakit. angin ya. Masuk angin Gara-gara dadak. udel. Tapi kadang juga nggak terima kan, begitu kita keluar baru satu barang keluar, tahu-tahu Ada nanti yang- banyak ada yang- banget kayak gitu. Tapi kita nggak bisa ngopo-ngopo meneh ya. Iya sering kayak gitu kita Karena memang keluarin. kalau daun kan di mana-mana sama ya. Ya, kita keluarin barang gitu nanti tahu-tahu kita Ada yang baru sudah ada kita yang produksi ya. Yang produksi banyak banget gitu. Ya karena mungkin kelemahan di kita mungkin itu ya Mbak Ya, ya. kurang Maksudnya, perlindungan. perlindungan terhadap Karya, hak ya gitu. karya itu masih lemah gitu. Oke. Mungkin itu. Makanya prosesnya lama, per item biaya. Nah, Betul. itu yang menyebabkan Kerepotan iya, dan kerepotan. suwi-suwi jadi wegah. Iya, wes Pengrajin pun juga Piye meneh gitu ya. Oke. Kalau dari pesanan sendiri paling jauh mana Mbak? Aceh. Aceh ya? Ya, Itu sampai Aceh. Untuk ada desainnya juga, ada yang request pesen khusus. Desain sekalian. Cuma desain, cuma Oh, desain. desainnya. toh, ya. nggak sampai hasil akhir kain Ada, juga ada, ya? ya, ada. Oke. Itu kalau proses paling rumit, paling lama, paling bikin Mbak Zul sampai nggak tidur itu ada berapa Ada lama? sampai 3 bulan. Itu mau buat seragam, tuh seragamnya kan banyak. Itu Jadinya saya mintanya harus- tangan semua atau cap? Tangan semua. Sampai sak lurik-luriknya itu Wah repot tangan tadi semua. pesanan seragam kok tangan kabeh ya. Iya. Itu Ya suwi tenan, Pak. Itu dari mana Aceh itu atau? bukan orang lingkungan sendiri. Oh, gitu. tapi mintanya tulis tangan semua ya yang Waktu cantik. mau ya? menciptakan itu kain itu, waduh sampai sakit. Jadinya ini mintanya ada yang mintanya yang gambarnya besar, ada yang minta gambarnya yang kecil. Lah, jadinya saya pilih yang suara yang terbanyak kan. Akhirnya gambar yang terkecil gitu.
Itu lama banget itu, bisa jadi tunik tuh seperti apa. Itu padahal berapa banyak itu waktu itu pesanannya? Banyaknya sampai 30-an ya. 30 ya. Tulis tangan kamu ya, Pak? Itu padahal satu kain itu berapa prosesnya, Mbak? Ada yang satu kain, kalau saya kan gini, saya gambar semua dulu. Semua saya gambar, terus nanti ada yang bantuin ngeblat. Nah, setelah ngeblat itu nanti ngeblatnya belum selesai, saya gambar, saya nyanting. Nah, terus nanti setelah saya nyanting, saya coletin dulu. Setelah saya coletin, terus saya nggak begitu kan untuk melindungi daun agar tidak rusak. Terus saya coletin dulu. Setelah saya coletin, saya kunci. Setelah saya kunci, terus tak cuci dulu, tak baru terus tutup dengan cara tak tutup. Setelah tutup, baru tak emblok warna gitu. Terus nanti dilorot lagi mana yang warna untuk dipertahankan gitu. Nah itu berapa lama? 1 hari? Lama itu. Itu satu lembarnya ya? Kalau untuk 1 lembarnya total itu berapa? Tapi alhamdulillah itu sampai bisa mencapai target kok. Sebelum hari hanya sudah selesai semua. Tapi 3 bulan itu ya? Kalau pemikirannya 3 bulan, dikasih waktu 3 bulan. Tapi sebelum 3 bulan sampai target, tapi itu sebelum target udah rampung gitu ya? Iya, alhamdulillah itu. Rada ngeluh itu paling yang bikin stres itu, soalnya kan orang banyak kan. Itu udah lama itu? Atau baru tahun ini juga? Oh iya, tahun sekarang. Tahun sekarang. Baru ini ya. Masih ada sisa-sisa stresnya nggak? Ada ya? Saya nggak ada kopi ya. Kopi nanti ambil kopi ya biar tambah stres gitu ya. Iya, jadi kan berkecimpung di batik kan 2019 ya. Hampir sama lah ya kan Mbak Wiwi ya. Itu pasti menemukan banyak kesulitan. Terutama seperti ini salah satu kesulitannya. Mungkin bisa diceritakan lagi nih kesulitan seperti apa atau kendala seperti apa yang Anda temui atau request dari kenangan yang tak terlupakan tuh gini ya. Kita capek-capek nyanting gitu kan, udah tak warnai ya. Terus nggak tahu itu atas itu dikasih burung gitu loh. Nah pagi-pagi itu udah ya ampun itu udah kestrek apa tuh airnya burung itu loh, udah kain semua. Terus udah meler itu. Itu di luar ya waktu dijemur atau apa itu? Di luar, masih di dalam malamnya kan. Malamnya sudah selesai mewarna gitu. Atau ada yang lagi ngingu burung di dalam rumah? Iya, itu. Terus dikasih ke situ, masih dari luar. Bapak nih ya. orang rumah. Ya kan orang rumah itu. Sing ngingu. Tak kira ning jowo ngono-ngono pengalaman yang enggak terlupakan itu. Mangkel gitu. Nah, itu terus kalau misalnya prosesnya seperti itu, kejadian seperti itu. Ya diulang lagi, paginya saya ngulang warnai lagi. Wah, sudah beda lagi warnanya. Iya, kalau dicuci udah ganti ya, udah pudar ya. Salah satu ini ya kendala. Tapi itu kan bukan kedalasan tapi gara-gara ini. Terus lama jadi alami loh itu. Iya, terus gini kalau misalnya kan pesan kan misalnya 10, nanti nambah lagi ya kan otomatis warna jadi beda lagi toh. Karena campurannya udah beda karena kita kan sudah ngasih warna udah pas. Sekarang untuk menghindari hal yang seperti kemarin tidak terjadi lagi, akhirnya saya lebih lebih punjiri lagi lah agar jangan sampai seperti kemarin. Biar kalau ada request tambahan lagi nggak perlu bikin campuran warna lagi ya. Terus lokasinya juga itu kan masih bocor-bocor kan kalau hujan. Sebetulnya ada solusi untuk untuk istilahnya biar warna itu sama ya. Otomatis kan SOP memang harus diterapkan di situ, Kalau sudah ada SOP secara tercatat, katakanlah ini untuk 10 kain, pewarnanya sekian gram, yang ini sekian gram. Insya Allah kalau ada pesanan lagi sama. Ini maksudnya kita belajar untuk profesional ya Mbak. Jadi warnanya sama lah. Mbak kok orang mirip banget komplainnya pasti ada. Nggak begitu komplain gitu. Nah itu sebetulnya mungkin itu SOP solusi gitu ya. Solusi awal ya. Tetap tercatat harus semua. Kalau ada yang pesan mungkin pesen yang ini motif ini, ini warnanya ini. Ketika nanti ada tambahan, tambahan 3, kemarin bikin berapa kan bisa dihitung ada komposisinya. Mungkin itu ya. Mungkin solusi ya. Itu kendala nek seniman itu kan kadang mainnya feeling. Ini kan feeling. Berarti mileng-mileng. Nek konyantet tuh sok wegah nih seniman itu ya. Nah, itu kendalanya orang produksi kadang kan feeling itu. Tapi memang kadang harus dikombinasi antara pencatatan dan feeling. Kalau Mbak Wi gimana Mbak Wi dulu awal sampai
kesini ada kendalanya pengalaman apa sing niku, kira-kira pengalaman? gawe mangkel nggak terlupakan gitu ya. Mbak Zul ini mangkel banget nih kopeti mana ya. Masih mangulang meneh. Iya malah di mana. Monggo Mbak, silakan bisa. Kalau saya kendalanya juga itu alam itu. Sudah mewarnai itu, terus tak dikasih tengkrengan di depan rumah. Pagi-pagi udah keterocoan itu. Alam. Keturuan. Waduh, Ketambahan motif ya. Langsung delmok-delmok itu juga nggak bisa diulang lagi. Terus nggak harus diulang dari awal ya. Bikin tetap berong-berong itu nggak bisa. Tetap bikin baru lagi ya berarti ya. Nggak bisa yang bahan yang sama dipakai lagi kan nggak bisa. Nggak bisa. Ya itu saya terus waduh ini harus hati-hati. Udah, sampai sekarang tak kasih depan rumah itu tak gantung itu, waduh keterocoan kok banyak amat, kok nggak ada itu. Saya tak tanya kalau kendala dikomplain ada ndak? Pernah nggak dikomplain pada? Komplain itu kan pasti ada. Iya, biasanya apa yang mereka komplainkan? Kemarin itu ada salah satu pemesan ketika mau ambil barang itu warnanya ndak sesuai dengan yang dikarepe ya. Warnanya ya ini kok gini Mbak, saya minta itu gitu, katanya mau warna satu gitu kan. Terus yang tengah itu tak kasih beda warna itu. Nah ini dianu aja, oh ya nggak apa-apa, besok tak dibikinkan lagi. Tanggung jawab ya Mbak ya. Ya itu resiko untung ruginya kalau kita jalan usaha sendiri kan seperti itu ya. Iya, kalau dari pemasaran sendiri itu seperti sulitannya dari awal sampai sekarang. Sampai sekarang. Apa kesulitannya pemasarannya? Pelan-pelan aja itu yang penting laku. Telaten ya. Gitu. Apalagi pandemi kemarin ya. Iya, pandemi yang hampir 2 tahun toh Mbak. Iya. Nah pandemi kemarin down saya Mbak. Sampai stres ya. Sampai enggak produksi 1 tahun. Jadi benar-benar nggak kegiatan gitu. Itu karena apa? Karena nggak ada pesanan atau? Ya kahanan ini Pak, nggak bisa beli apa ini bahan baku, nggak bisa. Itu pemesan mau ke Jogja, mau suruh ke sini, enggak bisa ke Temanggung gitu. Ya. Ada PPKM itu. Jadi banyak yang batal mungkin ya. Kalau sekarang sudah mulai kelihatnya. Sekarang saya mulai merintis. Barusan ini belajar ekoprint. Diperlebar ya Mbak. Belajar ekoprint, ambil itu dedaunan di lingkungan rumah itu aja. Tapi itu karena ada pesanan atau jenengan yang inisiatif belajar? Saya titip di toko itu langsung laku Pak. Terus di sini ada semangat. Titip gitu ya. Yang kemarin ya. Berapa potong toh? 2. Mulai kapan itu ekoprint dengan jalan ekoprintnya? 1 tahun ini. Berarti selama pandemi ini ya. Mulai pandemi ya Anda. Itu jadi prosesnya lama nggak jenengan membiasakan belajar ekoprint itu? Enggak. Berapa lama kira? Seminggu, 2 minggu atau berapa bulan? Sampai jenengan terus mulai titip gitu loh. Belajarnya itu Pak. Sampai ke titip, sampai bisa jadi, titip ke toko itu. Sampai itu seminggu udah jadi itu. Berarti top itu. Dasar. Penyesuaiannya kan nggak terlalu lama gitu kan. Daunnya kan kita petik di lingkungan aja. Kan kita udah bahan udah ada, tinggal metik-metik proses itu jadi. Dicap gitu ya, maksudnya di print gitu ya. Kalau Mbak Zul selama kemarin pandemi mulai pertengahan 2020. Apakah sama juga lockdown? Lockdown sampai ke usahanya. Banyak yang pending ya. Pending. Ada tapi pending di situ ya. Enggak apa-apa. Bisa tahu. Enggak dikirim online atau gimana? Enggak, itu kan untuk seragam orang Semarang. Nah itu kan jan atau mereka yang dananya ya banyak sebetulnya kan. Untuk dari harga sama warna sama motif kainnya itu sudah deal semua. Tapi karena pandemi jadi diundur sampai sekarang. Belum konfirmasi lagi. Ya mungkin itu. Karena penganggaran dari sana ya dikat gitu ya. Mungkin melarikan diri nggak tahu. Yang penting ngerungan dulu. Nah kalau setelah mulai ada geliat PPKM levelnya semakin turun itu, jadi kan kondisinya sekarang gimana? Saya tetap bikin ya setiap hari. Tetap bikin. Iya. Walaupun pandemi tetap bikin ya. Iya tetap.
Oh, walaupun ada pesanan nggak ada pesanan. Iya, tetap sama itu kan sama nungguin aksesoris. Rakitung di display untuk Buat stok penawaran ya. Iya, Untuk promosinya betul, ya. tetap saya tetap. Jadi, Saya aja belum pernah ke tempatnya Mbak Yu. Iya, bisa sana Mbak Yu ini udah. ke tempat Mbak Wi sudah ya. Oh, nanti sama Yu cemplok ya. Oh, iya. Padahal mainin keranggan loh. Iya. Sing ning di botol putih aja di parah. Aduh, iki tak paran. Oke, menarik sekali. Jadi bisa jadi semacam mungkin teman-teman yang di rumah yang mendengarkan, wah podo ya kendalane. Ada satu lagi Mbak kendalanya. Napa? Nggak ada panas itu kalau Musim hujan ya. Karena memang dari pewarnaan sampai ke pengeringan tetap alami ya. Iya, saya sampai 3 hari ini belum tak pro, saya sudah pewarnaan nunggu panas itu. Tapi malah mau kayak esok udan. Kalau dari sinar misalnya lampu belum nggak sampai ini ya. Enggak, tetap minta Beda air ya. di atas ya. Kualitasnya beda nanti hasilnya. Beda. Oke, nanti kita akan ke segmen terakhir nih. Nanti Iya. ada proses dari marketingnya sampai ke Pemasarannya. gimana mereka menawarkan hasil karya Mbak Zul dan juga Mbak Wiwi. Tetap Ya. di dasaran UMKM Berdaya, sesarangan Pak RT Yu Cempluk dan Yu Tarwen, Mbak Ya. Wiwi, Ugi, Mbak Zul. UMKM Berdaya. UMKM Berdaya. Nggih, menika tasih wonten acara UMKM Berdaya. Cantik dengan batik. Wah. Oke. Ayu. Berarti nih Tambah wong lanang ora oleh nggo Tambah bagus. Nek lanang cantik ya. Tambah menawan. Dadi rempong. Saya kalau nek melihat batik kan yo ayu, Iya. ketoke wah menawan terus apa ya? Aurane Iya, keluar. Apa meneh komoditas batik di Temanggung juga semakin kaya nggih. Nggih. Semakin kaya dengan motif. Ya motifnya banyak, warnanya cantik-cantik, jadi tambah ini yang memakai ya wis wah rasanya berjuta rasanya Pak. Iki nek ke pengalaman lagi nggih nih Mbak Zul, apakah ada semacam request yang paling berkesan, paling sulit, paling unik gitu? Jadi pernah hati apa? Itu Yodia. Oh, zodiak Zodiak itu Iya, misalnya Virgo, gambar Virgo. Iya. Itu nih waktu itu apa yang dipesan? Cancer. Cancer ya. Itu sama Leo juga. Memang request pribadi dari pemesan gitu. Jadi dikolaborasi sama motif Temanggungan. Nah, jadi kan dapat ide untuk itu, untuk zodiak itu. Ya awal-awalnya kan Apakah mereka yang pengen ada sampelnya atau enggak kan dari FB kan? Saya woro-woro gitu tuh, terus ada yang pesen request ya. dan respon sempat gitu. dengan produksi juga. Sempet ya. Berapa banyak itu waktu itu? Sedikitnya mau itu kan cuma untuk Pribadi. satu pribadi kan untuk tapi disatukan. lama ya itu. Lama kan mikirnya kan. Ya, itu Bisa sampai berapa lama itu jenengan? ya mungkin 1 bulannya. Bikin desainnya Iya. Nggak sampai 3 bulan tadi ya yang seragam tadi ya 3 Ya bulan. itu mikirnya sampai 3 bulan. Soalnya yang memang paling sulit sing sulit ya desain. Ide dan desainnya. Iya. Yang memakan waktu. Nyari ide nanti konfirmasi ke pemesan lagi cocok nggak? Kalau Iya. nggak cocok nanti bikin lagi gitu ya. Soalnya kalau saya kan di sini kan kalau pesan itu desainnya itu request itu loh, nggak mau yang sama yang itu yang sudah ada itu nggak mau. Kalau nemu pelanggan yang rewel gitu, Oh banyak. banyak ya. Rewelnya di mana biasanya? Apa Biasanya- Mbak Wiwi tadi di warna yang beda atau apa? Gitu? Rewelnya kalau saya di motif. Di motifnya ya. Ya nggak mau, kalau mau yang saya ini nggak mau ini kan udah ada gitu. Terus pokoknya harus mikir ya bisa menemukan untuk motif lain gitu. Ya Ini yang udah saya lain. harus gitu. Itu proses paling lama, paling rewel itu berapa lama dengan terus Nah. tahu nemu nih gitu. Kalau alhamdulillah kalau gambar itu kok kadang misalnya orangnya itu gampang gitu kok mikir semalam aja langsung jadi. Iya. Dan mereka dikirim Iya, bisa langsung saya oke, gambar gitu ya. dulu, saya gambar dulu, terus nanti tak fotoin, terus tak kirimin ke WA-nya kan. Iya. Oh iya oke gitu Langsung kan, garap terus ya. langsung garap gitu. Nah, Mbak Wiwi yang paling rewel selain tadi yang diceritake warna yang beda itu apa? Enggak ada Pak. Semuanya ikut ya. Layar ya, Mbak Wiwi ya gampang-gampang ya. Santai aja. Terus pamer manut aku gitu ya. Tapi pengalaman paling unik yang nggak bisa jenengan lupakan ya selama proses pembuatan sampai saat ini, apa? Selain tadi yang komplain warna. Komplain warna kehujanan. Tuh ada yang request suruh buat
wajahnya di batik itu. Itu biasanya jadi kan bikin kayak karikatur atau apa itu? Saya ya mumet itu Pak waktu itu. Tapi dilakoni nggak itu? Oh berarti Pak Angga loh nyuruh dilakoni. Di foto ya fotonya di gambarnya. Gambarin lah jadi kok Elsa. Saya dibuatkan tapi yang seperti saya gitu. Ya repot, ini podoplak kan ya. Wah jenengan tidak artistik, tidak bisa Itu digambar. akhirnya diterima. Enggak Bu. Oh, enggak. Saking angele. Pusing lah Bu. Saya gampang-gampang lah. Dibikin karikatur kan kok ora trimo ya. Enggak orang andeng-andengnya kayak andeng-andeng. Ya Mbak Zul, ini kalau untuk selama ini untuk promosi ya, promosi jenengan selain lewat online pasti ya. Iya. Ini jenengan biasanya ada cara lain nggak selain online untuk yang offline-nya itu? Biasanya lewat teman ya. Teman dari teman ke teman lagi, Oh, ke teman dari- lagi. dari mulut ke mulut gitu ya. Ikut pameran juga. Ya. Jenengan titip motif bahan atau apa kalau yang lewat teman itu? Saya baru ikut online. Online ya. Ya, Kalau yang dari teman itu biasanya dari online itu terus teman yang jalan atau gimana? Ya, kalau kebanyakan yang datang ke rumah saya itu malah lewat Google Map. Iya. Malah Tahu-tahu kebanyakan. udah datang di situ ya. Oh di titik Google Map jenengan udah Iya. bikin gitu ya? Iya, tahu-tahu kan saya kan kalau di FB kan promo kan lewat Google Map atau ke IG gitu Iya. kan. Terus tahu-tahu orangnya udah datang gitu. Oke, berarti biasanya kalau lihat Google Map tuh orang yang memang benar-benar Memang benar-benar tertarik, membutuhkan. nggak cuma Jadi langsung ke lokasi ya? Iya, langsung ke lokasi. Berarti Alhamdulillah jenengan itu. sebagai tips dari saya pribadi, penora dicontoh itu Iya. karya itu kan mungkin hanya sebagian aja yang difoto ya, jadi Iya. nggak motif Kalau semuanya. saya kalau ngirim motif-motif untuk ke sampel-sampel gitu, tidak seluruhnya saya foto. Itu pun jenengan masih kecolongan ya? Iya, masih kecolongan. Sering malah. Sering kecolongan ya? Sering kecolongan. Nah itu mungkin bedanya mungkin setelah dibuka, nanti kayak kita Iya, beda. Iya, beda lagi. harus punya ciri khas mungkin Mbak. Iya, ya ciri khasnya saya gitu. Sing kasih jadi kita oke sih. Padahal nanti berapa kira ngerti ya. Nah itu repotnya di situ kalau online ya. Jadi karena banyak sampel fotonya, jadi ya mau nggak mau ya. Iya. Ya itu resikonya ya karena udah Iya. terkadung Iya. terpampang di internet ya wis gelem ra gelem ya resikonya ono Iya, sing betul. nyempel gitu ya. Oke. Kalau dari ciri khas sendiri ada nggak Mbak? Misalnya dari batik Laiha Unggulan. Virgo ini, misalnya kalau batik jenengan pasti ada ininya gitu, ada ciri khas di situ Yang nggak? jadi Ya. unggulannya jenengan apa nih? Pernah loh saya tuh suruh bikin, tapi kok harinya harus menganut dia gitu loh. Terus cara pembuatannya harus begini begitu tuh, iya ada juga seperti Tapi itu. dijalani Tapi juga? hasilnya bagus juga. Gitu. Harinya terus pas mulainya gitu, tapi hasilnya ya bagus juga sih. Tapi nggak boleh difoto, nggak boleh di share gitu. Wah berarti Jadi memang buat menghindari Ya, itu ya. terus jemurnya juga saya di atas Mhm. gitu, bener-bener tertutup banget. Berarti menghindari plagiat ya. Ya berarti kan dia percaya untuk saya kerjakan gitu. Berarti Joko Iya, nggak perlu dipampangkan. Iya, nggak Pas perlu nipe gitu. juga Iya, kita itu tanggani benar-benar gitu ya, itu tertutup benar-benar. gitu ya. Eksklusif. Terus itu siapa yang pesen, siapa yang nggak boleh Nggak boleh nggak boleh di bocorin share, gitu nggak ya. boleh dikasih tahu siapapun. Nah itu kalau menemukan pemesan seperti itu apakah harganya juga beda? Oh tapi ya lumayan itu. Beda ya Ya harganya. beda. Jadi di Soalnya luar pasaran gitu ya ya. pengerjaan tuh satu titik pun sampai lepas dari netes ke kain aja tidak boleh gitu. Harus ulang Bener-bener gitu ya. ya cantingannya juga nggak boleh ambekan gitu kan. Jadi kan kurang sesek ya. Cantingannya nggak boleh jedet-jedet gitu loh. Oh, nah kan jadi kan saya Ya raiso ya Pak. Ambekannya kudu landung. Itu satu garis. Ya, terus ukurannya canting juga harus nganut sana, ukurannya yang sekian. Berarti standarnya ngikut sana jenengan Semua. ngelakoni dong. Ya gitu saya sak desain sak semuanya tuh, tapi sana sing ngatur. Berarti mereka yang pesan wis ngerti batik berarti. Ya sudah. Wis mudeng batik berarti Ya. ya. Udah ngasih pemesannya ya. detail seperti itu ya. Ganti wani bayar luwih timbang koncone gitu ya Ya. berarti. Nah itu jenengan sekalian go promosi ya ini bisa disebutkan ini apa nama akun IG-nya? Ya misalnya kita Oh ya, ingin Kalau untuk IG. pemesanan gitu ya. IG-nya tuh Laiha Batik Virgo. Leha Batik Virgo. Oh Laihah ini ya. Laika Batik Virgo. LAIKH. Ya, Laihah. Laihah. Batik Virgo tanpa spasi. Tanpa spasi Oke. di IG ini ya. Ya, IG, kalau FB-nya FB-nya IK Ivan Yuli. IK
Yuli. Ivan Yuli. Oke. Ika Ivan Juli ya. Ya. Iya. Nama telepon yang mungkin bisa dihubungi kalau ada pemesanan, Mbak. 0813 0813 28 28 15 15 6388. 6388 0813 28 15 6388. Ya. Atau langsung ke lokasi nggih di Langsung lokasi Dayaan ya. Ya, Dayaan ya, lewat Google Map juga ada. Oke. Laihah Bati Virgo juga. Oh, di Google Map-nya Laihah Bati Virgo Iya, nanti langsung, ya. alamatnya Dayaan RT 4 RW 1 Keranggan. Iya. Oke. Kalau Mbak Wiwi Bati Purwocarito. Mbak Wiwi Supriyati ini Iya. ya. Kemana ini misalnya kita mau mencari Untuk panjenengan? promosi IG-nya di mana nih akunnya? Batik Purwocarito. Bati Oke. Purwocarito. IG-nya ya. Tanpa spasi atau ada Kalau underscore? email saya Wiwi Supriyati. Oh iya, emailnya ya. Ya. Kalau di IG Batik Purwocarito. Oke. Bati Purwocarito enggak, karena tadi kalau namanya udah di daftaran itu nggak ada batilan yang namanya sama, nggak ada ya. Ya. Sekali kita cari nanti langsung berarti ke Mbak Wiwi Semoga ini ya. nggak ada yang sama. Semoga nyasar. Kadang akun itu kan ya kan ada yang sama ya. Semoga saja nanti langsung ketemunya ke Mbak Wiwi Supriyati. Kalau nomor yang bisa Bisa dihubungi, ya. 0821 0821 3634 3634 4048. 4048 ya. 0821 3634 4048. Wah, Ya. apa IG, Pak? Atau langsung ke Trodas Boto Putih ya, Ya. di RT 1 RW 2. Iya Boto betul. Jadi kan ini banyak ya rata-rata langsung ke Boto Putih. Iya. Banyak Berarti di ya. rumah juga ada beberapa Betul, sampel ada. ya, bisa dibaca. Ada. Bisa. Memang di display. rumah semua ya Bu. Oh, Display ada. nggak ada titip di mungkin sanggar-sanggar mana? Enggak. Kalau Mbak Zul nggak ada titip di Enggak ada. Berarti langsung sama ke di rumah juga. ya, berarti Iya, ya langsung ya. Displaynya di rumah. Eksklusif berarti ya. Aduh. Nggih, matur menarik nuwun, sekali. mugi-mugi Batik Purwocarito dan Batik Batik. Laihah Bati Virgo tetap sukses nggih. Amin. Tetap diparingi kalancaran, sing Mbak Zul, Mbak Wiwi lan keluarga juga tetap sehat. Leres, Dan leres. ngelakoni Bati itu ora wow, pas angin dadakan barang. Dan pusing. Ini terus buat teman-teman di rumah juga yang punya usaha kegiatan apapun itu Terinspirasi. terinspirasi semangatnya bisa ini ya sama seperti teman-teman Bangkit di sini. lagi. Oke. Walaupun pandemi gelik-gelik timik-timik Ya. dilakoni bareng. Ya. Ya. Oke, terima kasih Pak RT matur nuwun nggih. Yuk tarwen matur sembah nuwun. Sami-sami Ketemu melih jenenge jangan melih nggih. Yeay. Teman-teman diajak lagi. Ya, boleh. Ini nggak kalau tak sekalian pamit ya Pak RT Nggih. sareng ku Yutarwan Mbak Wiwi kalian Mbak Zul. Matur nuwun sangat menika sama sesarengan insyaallah sangat pepanggihan malih wonten sanes pun wekdal. Sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UMKM berdaya. UMKM berdaya.